Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini dengan saya teman-teman ya, Baisan di channel Petani Muda teman-teman. Semoga untuk kabar teman-teman semua di hari ini sehat ya, dimudahkan segala urusannya dan yang pasti mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah teman-teman. Amin. Oke, di sini ya, Baisan sedang berada di lahan Baisan. Ini lahan Baisan yang kemarin ini adalah lahan bekas timun New Meta VF1 Baisan. Oke, jelas ya, lahan bekas timun New Meta VF1 Baisan. Untuk teman-teman yang mengikuti channel Petani Muda pasti ini tahu ya, ini lahan bekas tanaman timun New Meta VF1 Baisan. Yang sebelahnya juga di bagian sini teman-teman. Kita lihat ke sana. Di bagian selatan ini adalah lahan pare. Lahan pare Baisan yang sudah lama sekali ini sudah tidak Baisan rawat. Ini seperti ini. Ya, ini lahan pare. Jadi di kesempatan video kali ini teman-teman, kemarin banyak sekali pertanyaan di seputar tanaman timun ya. Ada pertanyaan banyak sekali, yang salah satunya seperti ini, apakah lahan bekas timun ya itu bisa ditanami timun kembali tanpa olah lahan ya. Pertanyaannya seperti itu kurang lebihnya teman-teman. Yang pertama saya katakan teman-teman, di sini untuk menjawab dari pertanyaan teman-teman semua, lahan bekas timun ditanami timun kembali tanpa olah lahan apakah bisa? Jawaban Baisan tentu saja bisa ya. Dengan catatan yang pertama teman-teman, ini bekas tanaman timunnya ya. Nah, ini contohnya seperti ini sudah dibersihkan, ini sudah lama teman-teman. Ini lahan bekas timunnya dibersihkan semua dari bawah ya sampai atas, dibersihkan semua. Lalu untuk di ininya apa, di lubang tanamnya itu digemburkan. Digemburkan bisa menggunakan parang atau alat tajam lainnya seperti ini. Kita contohkan ke sini teman-teman, seperti yang sedang Mimun lakukan. Ini lahan parahnya juga nanti akan Baisan tanami biji timun. Nah ini ya, seperti biasa nih ditemani sama Bang Mingun dan juga ada Bang Maskur di sana. Jadi caranya untuk menggemburkan lubang yang akan ditanami itu seperti itu. Gulmanya dicabut dulu ya. Bisa menggunakan itu ya, Bang Mingun menggunakan parang atau alat tajam lainnya itu bisa teman-teman, yang bisa menggemburkan tanahnya. Nah, pertama dicabuti dulu seperti ini menggunakan itu parangnya. Nah, dicongkel ya, digemburkan. Nah, seperti itu. Diaduk-aduk seperti itu Bang Mingun ya. Diaduk-aduk. Nah, untuk pohon parangnya juga ya. Nah, seperti itu. Intinya diaduk-aduk, digemburkan menggunakan alat tajam. Kalau di sini Baisan menggunakan bambu. Oke, kita kembali lagi ke sana untuk pembahasan lahan bekas timunnya teman-teman. Itu jadi yang pertama itu ya, satu, dibersihkan semua tanaman timunnya. Nah, seperti ini kan sudah bersih ya. Pokoknya dari bawah sampai atas dibersihkan semua, terus digemburkan bagian lubang tanamnya ini ya. Ini sudah gembur teman-teman. Nah, ini sudah gembur sekali dan ini sudah lama, sekitar ada 1 mingguan kayaknya ada teman-teman. Itu yang pertama ya, dibuang tanaman timunnya, terus digemburkan ininya lubang tanamnya, dan minimal ya, ini minimal didiamkan sekitar 10 hari. Jangan terlalu cepat proses penanamannya setelah pembongkaran tanaman parenya teman-teman, karena sisa-sisa akar dari tanaman timunnya itu berpengaruh sekali jika langsung nanti ditanamnya. Yang keempat teman-teman, kalau bisa usahakan, usahakan ya, kemarin Baisan tanam di sini di pas ajirnya untuk tanaman timunnya. Nanti pas penanaman kedua kalinya atau lahan bekas timunnya diusahakan di lubang yang satunya. Nah, kemarin penanaman di sini terus pindah di sini. Ya, sama seperti ini. Dan seterusnya. Oke ya, jelas ya. Itu yang keempat teman-teman. Dan yang kelima nanti juga harus dengan proses yang lainnya. Yang jelas ini untuk gulmanya dibersihkan dulu menggunakan herbisida, bisa menggunakan herbisida kontak dan juga herbisida sistemik. Bebas teman-teman mau menggunakan yang mana selera teman-teman. Dan nanti untuk masalah pupuk dasar, terus pemberian penyemprotan, pemberian pupuk kapur dolomit, nanti akan Baisan upload terus dan akan Baisan publikasikan ya.
Jadi sekali lagi di sini untuk lahan bekas timun ditanami timun kembali, apakah bisa? Jelas di sini Basan katakan bisa dengan perawatan yang maksimal tentunya, karena lahan bekas timun juga ya, karena untuk penyakitnya itu sama teman-teman. Oke, itu untuk seputar tanaman timunnya ini. Dan di sini juga pertanyaannya kemarin banyak sekali, terutama di tanaman timun. Hampir sama pertanyaannya seperti ini, lahan bekas timun apakah bisa ditanami timun kembali tanpa olah lahan? Dan tanaman pare juga, apakah bekas tanaman pare bisa ditanami timun ya? Itu pertanyaan yang hampir sama. Tentu saja bisa teman-teman. Dan yang di sini Basan sorot adalah pertanyaan yang dari, kalau tidak salah kemarin, Rizky Alfian kalau tidak salah. Itu untuk lahan bekas parenya ya, ini untuk pohon parenya ini itu tidak dibuang. Yang dimaksud Rizky Alfian kalau tidak salah, itu lahan bekas pare apakah bisa ditanami pare kembali tanpa membuang tanaman bekas parenya, seperti itu. Oke, jadi di sini ya Basan juga ini sebetulnya request. Ini request, bukan apa namanya, bukan suatu ya, ini sih ini intinya sebuah permintaan teman-teman. Jadi di sini Basan akan menanggapi pertanyaan dari Rizky Alfian dan juga teman-teman yang lainnya. Tentunya ini tanaman bekas pare, apakah bisa ditanami pare kembali ya, tanaman timun teman-teman, maaf. Oke, jadi untuk Rizky Alfian, insya Allah nanti ini juga akan Basan tanami timun dengan tidak membuang pohon parenya. Ini juga banyak yang harus dilakukan teman-teman. Yang pertama untuk lahan bekas pare ini ya, ini jelas langkah yang pertama sama seperti tadi, itu digemburkan dulu bagian lubang tanamnya seperti yang tadi Bang Miun lakukan ini ya, seperti ini. Nah seperti itu yang sedang Bang Miun lakukan, digemburkan dulu. Dan usahakan nanti untuk penanamannya ya, ini yang paling penting. Ini kan bekas lubang tanam parenya, ini masih ada sisa apa, akarnya ya, sisa akar parenya. Usahakan nanti menanamnya di bagian sini atau di sini. Ini untuk jarak tanamnya memang 120 ya, 120 cm untuk parenya. Jadi usahakan jangan di lubang tanaman bekas parenya, karena nanti ini biasanya kalau busuk, akarnya busuk, untuk jika ditanami biji timunnya nanti efeknya bisa layu teman-teman. Jadi usahakan jangan di lubang bekas parenya. Misalnya di sini ini tanaman bekas parenya, nanti bisa ditanami di sini dengan jarak sekitar 55 cm. Nanti jangan di sini tapi di situ. Ya jelas ya. Dan juga bagian bawah pohon parenya agak dibuang sedikit. Nah seperti itu yang Bang Miun lakukan agar nanti lebih mudah untuk perambatan pohon timunnya. Dan ini yang pertama. Yang kedua, jelas jika memang tidak mau membuang bekas tanaman parenya ini ya, itu usahakan nanti kalau memang penanamannya agak cepat, sekitar 10 hari lagi, bisa nanti untuk pohon parenya ini bisa dilakukan penyemprotan herbisida. Dan niatnya nanti juga Basan akan melakukan penyemprotan herbisida di sini, di jalur perawatan tanaman pare dan juga tanaman timun itu. Dan ini bekas parenya juga akan Basan herbisida agar lebih cepat proses pengeringan. Oke ya, karena memang permintaan dari Rizky Alfian tidak membuang tanaman bekas parenya ini teman-teman. Oke ya, Basan ulangi sekali lagi. Pertanyaan dari Rizky Alfian seputar tanaman timun, apakah tanaman bekas pare bisa ditanami timun tanpa olah lahan, tanpa membuang pohon parenya. Di sini Basan katakan ya sekali lagi, tentu saja bisa teman-teman. Khususnya untuk Rizky Alfian bisa ya, dengan catatan tadi ya, yang pertama kita gemburkan dulu untuk lubang tanamannya, dan nanti untuk ininya, untuk mempercepat proses pengeringan pohon parenya, nanti disemprot saja herbisida kontak agar lebih cepat kering. Oke, jelas ya. Dan nanti untuk masalah pupuk dasar, terus penaburan kapur dolomit dan penyemprotan penanaman biji, nanti insya Allah Basan akan publikasikan. Dan memang di sini ya untuk tanaman bekas pare, Basan katakan teman-teman, lebih bagusnya dibuang saja seperti ini, seperti tanaman timun.
lebih bagusnya agar lebih nanti terkena sinar mataharinya lebih full dan lebih maksimal. Ini untuk tanaman parenya lebih baik dibuang dan dibersihkan. Tapi karena ini permintaan dari teman Baisan dan juga agak banyak permintaan seperti itu, bukan permintaan dan juga pertanyaan dan juga permintaan teman-teman. Jadi akan Baisan biarkan untuk pohon parenya agar nanti lebih jelas untuk teman-teman semua seputar tanaman timun bekas lahan pare. Oke, jelas ya. Ini lebih baik Baisan sekali lagi, lebih baik dibuang saja untuk tanaman parenya kalau bisa. Kalau tidak ya nanti bisa disiasati dengan di penyemprotan herbisida kontak. Oke, ini untuk tanaman parenya. Oke, jadi seperti itu. Oh ya, kita kembali ke ini ya, lahan bekas timun. Biasanya untuk pengalaman Baisan ini sudah berulang kali Baisan coba, ada sekitar 4 kali lahan bekas timun ditanami timun kembali. Itu memang penyakitnya banyak teman-teman, karena di situ masih satu jenis penyakit lahan bekas timun ya, untuk ditanaman di timun kembali itu masih banyak penyakitnya dan memang satu jenis penyakitnya teman-teman. Oke, jadi nanti insya Allah biasanya memang untuk lahan bekas timun ini itu tidak semaksimal tanaman yang pertama. Oke, jelas ya, tapi nanti bisa kita perawat dengan maksimal, mudah-mudahan nanti bisa ya tidak semaksimal pertama, mudah-mudahan tapi bisa bagus teman-teman, kayaknya seperti itu. Oke, jelas ya. Nanti masalah pupuk dasar terus penaburan kapur dolomit dan perawatan akan Baisan upload terus, dan mudah-mudahan nanti hasilnya juga maksimal. Karena di sini juga Baisan belum tahu untuk hasilnya nanti seperti apa. Ini hanya untuk berbagi pengalaman saja untuk teman-teman semua dengan yang pernah Baisan alami lahan bekas timun dan lahan bekas pare ditanami timun kembali tanpa olahan. Oke, intinya seperti itu. Jadi ikuti terus, jangan tinggalkan ya untuk cara penanamannya dan juga perawatannya agar nanti lebih jelas teman-teman. Oke, jadi cukup sekian, dan jika video ini bermanfaat teman-teman jangan lupa ya tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya agar nanti channel Petani Muda semakin berkembang teman-teman. Bagi yang sudah subscribe, Baisan doakan selalu mudah-mudahan diberi rezeki yang banyak dan berkah. Amin. Oke, sekian dari Baisan. Salam Petani Muda Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.